Kemudian SNI itu mengatur mengenai aluminium, material kaca, metal cladding, fastener, dan lain-lain. Banyak sekali komponen-komponen yang sifatnya kecil, itu ya. Cuman itu sangat fatal bila pemanfaatannya atau aturannya nggak diikutin. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protos kali ini. Dan kali ini cukup spesial karena sudah banyak orang-orang yang hadir, orang-orang penting hadir di acara hari ini. Dan di sini kita berkolaborasi bersama Perapi, yaitu Persatuan Ahli Fasad Indonesia. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas mengenai fasad regulasi di 2024. Seperti apa dan seberapa penting sih fasad regulasi fasad untuk arsitektur juga seperti itu. Saya langsung saja menyapa ketiga narasumber kita. Di sini yang pertama kita sudah kehadiran Pak Fibra sebagai Ketua Umum Perapi. Selamat siang Pak Fibra. Selamat siang menjelang sore, Mbak Lisa. Apa kabar? Terima kasih. Selamat siang, sehat semua ya Pak? Iya Mbak, sehat. Alhamdulillah. Dan di sini juga kita kehadiran Ibu Doti Widajani IAIAA sebagai Ketua IAI Jakarta. Selamat siang, Bu Doti. Selamat siang, Mas Izan. Apa kabar? Terima kasih atas waktunya, Bu Doti. Oke, dan yang berikutnya di sini juga kita kehadiran ada Pak Timothy Subroto, bagian regulasi dari Perapi. Selamat siang, Pak Tim. Siang, Bapak, Ibu, Sisa, siang, teman-teman yang lain. Selamat siang, Bapak Ibu. Dan sebelum kita mulai, terima kasih kembali Pak Tim. Dan di sini juga sudah kehadiran teman-teman partisipan yang sudah hadir. Terima kasih. Kita kehadiran juga ada Pak Tio. Selamat siang Pak Tio. Ada Pak Denny juga. Wah, cukup banyak di sini nih. Ada teman-teman juga dari Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada. Terima kasih atas waktunya. Dan terima kasih ada Pak Tateng juga sudah hadir. Terima kasih sekali lagi waktunya teman-teman partisipan. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai regulasi fasad di Indonesia dan seperti apa pentingnya fasad di dunia arsitektur juga nih gitu. Dan kita akan mulai pemaparan pertama dari Pak Fibra mengenai fasad dan regulasi itu seperti apa sih? Seperti itu sebelum kita masuk ke detail regulasi yang saat ini. Silakan Pak Fibra. Ya, terima kasih. Semua yang hadir, pembicara, terutama Bu Doti, juga Pak Timothy dari Perapi, kemudian tim Katalog Pro yang sudah sejauh ini sudah berapa ya Mbak? 2 tahun ya kita kolaborasi lebih ya. Kita disediakan platform untuk menyebarkan ide, kemudian mendapatkan feedback juga. Dan regulasi ini nggak nanti di sesinya Bu Doti ya, nanti yang bisa menjelaskan. Kita sebenarnya ini kalau kick off-nya itu di kick sama Bu Doti, jadi kita jalan ini untuk bergerak. Kemudian kebetulan Pak Timothy adalah yang bertanggung jawab terhadap regulasi. Mungkin saya akan share paparan ya mengenai bagaimana kondisi regulasi fasad di Indonesia saat ini. Ini saya gambaran garis besar saja, nanti Pak Timothy yang akan menjelaskan secara detail, kemudian nanti juga Bu Doti akan memberikan paparan dari sisi arsitektur. Jadi regulasi fasad bangunan di Indonesia, ini kita menuju perencanaan konstruksi fasad. Titik beratnya yang pertama kita adalah kenyamanan dan keamanan. Kita tahu fasad engineering is the art of science, resolving aesthetic, environmental, and structural issue to achieve the effective enclosure of building. Jadi fasad itu salah satu fungsi utamanya adalah dia secara filter ya, yang membentuk habitable space di dalam gedung, di dalam ruangan interior, yang dia memisahkan dari kondisi eksternal seperti sinar matahari, panas, hujan. Dia harus tahan juga terhadap hembusan angin, kemudian nanti ada faktor suara juga. Nah, disinilah fasad bangunan itu
mempunyai performa yang harus dicapai. Kemudian dari kompleksitas fasad ini ya, kita nggak hanya mempertimbangkan estetika, nggak hanya mempertimbangkan bagaimana struktural nanti itu akan menerima beban, akan kena beban angin, bahkan kadang beban salju. Kemudian nanti ada unsur gempa, kebakaran, bagaimana perawatannya, semua ini menjadi suatu sistem yang kompleks. Kemudian menjadikan fasad engineering ini multidisiplin yang harus dipecahkan secara multidisiplin, nggak bisa hanya diselesaikan secara arsitektural, secara civil engineering. Ini harus di-approach secara multidisiplin. Bahkan sekarang trennya ada vegetasi nempel di fasad, ya, videotron, itu hal-hal baru. Kemudian ada material-material baru seperti membran segala. Sementara kita yang basic itu terutama di Indonesia ya, kita bicara di Indonesia, secara regulasi itu masih belum ada dan belum jauh dari mencukupi. Ini kalau kita reference ya, kita selalu memakai standar-standar dari luar. Misalkan ini yang basic aja, fasad itu pengujiannya ini di mandatory ya, diwajibkan di proyek-proyek terutama untuk high-rise building itu harus melalui testing laboratorium ini. Diuji minimum sekali nih, minimum struktural, kemudian kegedapan udara, kemudian kegedapan air. Secara mock-up itu dibangun full scale ini ya. Kemudian dia akan mendapatkan beban angin, kalau ini yang dynamic, atau angin dari dalam chamber. Kemudian ini dites defleksinya berapa. Nah, kita sekarang selalu menggunakan ini yang banyak dipakai ya, refer ke ASTM. Itu code-nya sudah lengkap, ada ASTM E330 untuk struktural, kemudian kekedapan udara ada ASTM 283, kemudian ada kekedapan air itu E331. Ini selama ini di dunia fasad mengacu ke standar-standar ini atau British Standard atau Australian Standard, semua mengacu itu karena secara lokal kita belum ada prosedur-prosedur ini. Kemudian ini salah satu contoh lagi adalah pengujian mengenai fire ya. Ini fire performance of external cladding. Ini benar-benar seperti kondisi kebakaran, dipicu ignite api gitu, lalu dilihat bagaimana penyebaran api itu. Nah, dari standar ini harus memenuhi kriteria-kriteria mengenai combustible-nya materialnya, penyebarannya seperti apa, itu harus terpenuhi. Testing laboratori api sepertinya sudah ada, cuman itu antriannya panjang sekali ya di sini. Tetapi standar-standar pengujiannya masih mengacu ke British Standard, SCM atau European Standard. Kemudian kita ada lagi yang namanya Design Guide. Ini dari American Architectural Manufacturer Association, AAMA. Itu mengeluarkan banyak pedoman. Ini yang mengenai curtain wall ya. Ada yang mengenai window, ada yang mengenai canopy, ada yang mengenai banyak item. Karena ini Architectural Manufacturer Association. Jadi semua produk-produk arsitektural itu mereka bikin guideline-nya. Jadi di sini buku ini itu juga bisa diunduh secara online, beli ya. Itu ada curtain wall system menjelaskan bagaimana design consideration, architectural detailing guideline, semua 8 section ini ada di situ. Nah, tentu saja hal-hal yang masukkan ke design guide ini tentu saja refernya ke kondisi iklim dan kondisi misalkan kecepatan angin segala itu dari kondisi di Amerika. Nah, bagaimana guideline ini nantinya bisa diterapkan di Indonesia. Kemudian ada lagi spesifikasi yang sifatnya mengatur mengenai material ya. Ini banyak sekali referensi gitu mengenai kaca, mengenai sealant, mengenai metal cladding, aluminium, semua di ASTM bisa dicari. Itu American Society for Testing and Material. Salah satu contohnya adalah ini yang mengatur mengenai standard specification for
elastomic joint sealant. Ini ada speknya sendiri. Nah, ini nanti nggak akan dispute lagi apakah boleh pakai sealant ini, langsung aja dicek apakah kriteria-kriteria dalam standar ini dipenuhi. Jadi specifier atau konsultan atau arsitek dengan mudah memberikan aturan-aturan yang sudah standar ini untuk diterapkan di gedungnya. Kemudian di kita sendiri ada beberapa SNI ya yang ada relevan dengan fasad. Itu misalkan ini biasanya untuk sipil ya, SNI 1727 2020, mungkin ada versi terbarunya, saya belum update. Ini refer ke American Society of Civil Engineers ya, yang seri 7. Itu mungkin ada tahun lebih barunya tahun 2020. Di situ seperti beban angin, beban mati, kombinasinya seperti apa, itu ini mengatur mengenai struktur utama bangunan, tapi harusnya mengenai beban segala itu harus dipakai juga oleh fasad gitu, perhitungan bebannya. Kadang-kadang strukturnya pakai wind load 1,2 gitu, tapi yang fasadnya nawar jadi 800 loh. Logikanya gimana satu gedung menggunakan 2 wind load gitu ya. Kemudian ada SNI 1741 ini uji ketahanan api komponen gedung. Ini juga kita tahu fasad itu rentan sebagai penyebar api. Nah, ini mestinya juga akan teradopsi ke dalam regulasi yang mengatur fasad. Kemudian ini SNI paling tua yang saya pernah tahu yang mengatur mengenai fasad ya, syarat umum jendela aluminium. Itu versinya tahun 89. Nah, ini yang belum pernah diupdate ini. Mungkin nanti ya Pak Raffi dan IAI bisa menginisiasi untuk update SNI ini. Kemudian banyak lagi SNI yang nanti kaitannya dengan kaca, dengan aluminium extrusion. Itu industri-industri ekstrusi dan kaca lembaran, saya kira itu lebih aktif untuk mempromot terbitnya SNI yang mengatur mengenai material. Kemudian kita ada peraturan Menteri PUPR itu yang spesifik ya, seperti mengatur bangunan gedung hijau, kemudian bangunan gedung cerdas gitu ya. Gedungnya udah harus hijau, harus cerdas, tapi fasadnya belum diatur. Bagaimana dia secara struktural kekuatannya itu agak satire ini. Kadang kita di fasad sendiri itu profesi ahli fasad itu secara hukum belum ada, tetapi ahli iluminasi pencahayaan itu sudah ada. Nah, itu seperti itu juga hal yang lebih dominan mengenai safety, mengenai kebakaran segala itu sampai saat ini belum ada regulasinya. Kemudian di tingkat undang-undang yang lebih tinggi lagi, yaitu undang-undang mengenai konstruksi ya, yang mengatur jasa konstruksi. Makanya kemarin waktu Raffi mengadakan Munas, kita mengundang dari LPJK, itu ditanya lagi bagaimana fasad ini selama ini berjalan tanpa ada SKA, tanpa ada belum ada ya, makanya kita mengusahakan secepatnya sertifikasi tenaga ahli fasad itu segera dapat dicetuskan. Kemudian sudah undang-undang ini udah di tingkat nasional. Nah, ini lingkup regulasinya. Kemudian secara garis besar ya, tadi yang undang-undang mengenai konstruksi yang sudah sifatnya UU gitu ya di tingkat nasional, itu harusnya ada regulasi yang mengatur mengenai profesi fasad ini. Kemudian SNI itu mengatur mengenai aluminium, material kaca, metal cladding, fastener dan lain-lain. Banyak sekali komponen-komponen yang sifatnya kecil gitu ya. Cuman itu sangat fatal bila pemanfaatannya atau aturannya nggak diikutin. Misalkan begini aja, ACP itu banyak dipasang dengan menggunakan skru. Nah, orang yang ada di pasaran gampang aja cari skru yang singleted ya, dipasang ACP-nya di tepi pantai, skrunya expose.
nggak pakai stainless steel gitu ya. Tanpa ada perhitungan, satu panel lebar 2 meter itu mungkin hanya 4 skru. Dengan cepat akan korosi. Nah, tanpa aturan-aturan detail yang mengatur skru saja itu nggak ditaati, wah itu disaster ya, bisa lepas, tercabut ACP-nya, dan ACP itu cladding itu kalau sudah tercopot satu panel saja itu membuka akan jadi rentetan kegagalan secara kayak domino effect gitu. Nah, dari SNI ini, detail ini harusnya dirangkum menjadi design guide di sini atau panduan desain ya, yang nanti mungkin secara detail Pak Timothy akan menjelaskannya. Kemudian di tahapan itu dari design guide dan material-material yang sudah diatur secara detail itu nanti ada yang tahapnya pengujian. Nah, saya pikir pengujian itu seperti tadi ASTM, kita nggak perlu invent the new wheel gitu ya, invent lagi sesuatu yang sudah ada, sudah teruji. Nggak tahu, mungkin ASTM segala itu di beberapa negara saya lihat seperti Vietnam segala itu dia rubah, tapi basicnya tetap dengan mengacu ke ASTM itu, cuman kayak tekanan angin segala itu disesuaikan dengan lokal. Kayak kalau saya lihat tadi di peraturan beban itu juga begitu. Basicnya kan dari asosiasi yang civil engineering itu ya, yang nomor 7 itu diterjemahkan menjadi SNI beban. Saya pikir di pengujian itu arahnya seperti itu, cuma nanti yang ngedrive ini biasanya dari industri. Demikian juga yang aluminium ini biasanya dari asosiasi kaca lembaran, AKLP, kita juga bekerja dekat sekali dengan AKLP, kemudian kaca lembaran, kemudian yang aluminium itu kita juga ada asosiasi ekstrusi. Nah, SNI mengenai material itu akan didrive oleh industri yang bersangkutan. Sementara porsi perapi sendiri kita harapkan adalah yang merangkum ini menjadi suatu panduan desain gitu. Ini yang akan nantinya akan kita kembangkan. Kemudian tahapannya mungkin yang kita akan melakukan tahapan 1 ini yang diberikan mandat oleh IAI Jakarta. Jadi desain guide, kita bikin pedoman desain fasad yang memenuhi kaidah terutama keamanan dan kenyamanan dulu ini. Kemudian nanti ini sebisanya di-push menjadi peraturan tahap 2-nya, peraturan lingkup kota sebagai percontohan yang nanti ada komponen bersifat memaksa di sini. Misalkan kalau dulu TABG itu ya sidang untuk Jakarta harus memenuhi desain guide ini gitu. Dan tahap berikutnya mudah-mudahan ini bisa menjadi undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan menteri, PUPR dan berlaku nasional, bersifat memaksa dan wajib dilaksanakan. Itu tahapan-tahapan kita akan take off mulai dengan stage yang pertama ini. Kita sudah pernah mempresentasikannya di forum ZAK Fasad juga bersama IAI Jakarta. Terima kasih, itu paparan saya, mungkin bisa memicu diskusi yang lebih jauh, dan nanti paparannya Bu Doti mungkin memberikan background bagaimana pentingnya hal ini untuk kita tindak lanjuti. Terima kasih Bu Sisa. Terima kasih banyak Pak Fibra. Saya juga jadi ada pertanyaan nih Pak Fibra. Jadi ada beberapa nih Pak. Yang pertama mungkin Pak, kan tadi kan ada ruang lingkup untuk regulasi fasadnya gitu kan. Kalau yang saya lihat kan itu berdasarkan dari material-material gitu. Nah kalau misalkan untuk dari daerah sendiri gitu, karena kan tadi seperti Pak Fibra bahas juga, kalau untuk daerah pesisir pantai, wind load-nya itu akan berbeda dengan daerah kota atau pegunungan. Nah untuk itu apakah ada regulasi yang berbeda Pak untuk lokasi bangunan itu sendiri, dari kotaan, mungkin di perbukitan atau di pantai, seperti itu Pak untuk fasad? Regulasi itu memang sifatnya lokal Bu, tapi bersifat nasional. Jadi kayak beban peraturan beban itu dia akan memberikan peta kecepatan angin itu nasional.
Jadi kalau Anda di daerah sini aplikasikan peta ini berdasarkan lokasi. Demikian juga seperti peraturan gempa kan, kita di zone berapa. Jadi zone mengenai lokalitas kondisi natural itu nanti dikeluarkan secara map gitu Bu. Jadi variabelnya kita mau ngitung kecepatan angin di Jakarta 50 tahunannya berapa. Itu harusnya peta angin itu tersedia secara free dan secara nasional itu peta angin itu harusnya ada gitu. Itu yang mungkin nanti kita kerjasama dengan meteorologi geofisika gitu ya, peta angin itu siapa yang punya wewenang untuk mengeluarkan peta itu secara ofisial, baik itu peta angin, peta gempa atau hal lain yang sifatnya lokal gitu. Oke. Mungkin saya sedikit menambahkan Mbak Ziza berarti ya Pak, dan juga tadi Pak Fiba juga sampaikan kan memang di Indonesia ini nggak hanya angin yang cukup besar gitu ya, tapi kita juga masuk ke arah khatulistiwa yang lumayan banyak gempanya Pak. Nah itu berarti nanti akan ada perhitungan-perhitungan tersendiri ya Pak, khususnya untuk di daerah-daerah tertentu yang mungkin rawan gempanya gitu Pak. Ya, kalau peraturan SNI mengenai gempa itu udah cukup lengkap ya. Nah, itu yang nantinya harus angka-angka yang disyaratkan oleh struktur itu yang harus diterjemahkan nanti ke fasad gitu. Jadi fasad itulah komponen arsitektural ya. Ketika gempa terjadi, dia juga harus bisa mengakomodasi. Nah, di beberapa proyek ya, kalau ketemu dengan konsultan seperti Pak Timothy gitu, itu pasti diminta bagaimana perhitungan fasad ini ketika berperilaku perhitungannya ketika terjadi gempa. Nah, bahkan di testingnya, pengujiannya yang tadi saya berikan itu hanya 3 ya yang biasanya dilakukan, itu bisa juga diminta untuk uji gempa Pak. Jadi ininya digoyang fasadnya seperti ketika terjadi gempa. Nah, angka simpangannya itu yang didapatkan dari code-nya dan perhitungannya dari struktur. Itu seperti itu Pak. Jadi gempa itu secara SNI udah cukup lengkap ini peraturannya. Itu yang harusnya diterjemahkan ketika fasad bangunannya tahan gempa strukturnya, tapi kebanyakan kan yang gagal di fasadnya ya, kaca semua rontok gitu ketika gempa. Nah itu yang harusnya dari struktur diterjemahkan, tapi juga jangan kebalik, fasadnya sudah memperhitungkan spesifikasi gempanya cukup tinggi, strukturnya nggak mempertimbangkan itu, sama aja nanti fail-nya di strukturnya gitu. Begitu Pak. Terima kasih Pak Fibra. Oke, mungkin Mbak Ziza ada yang mau ditambahkan? Saya ada yang mau ditanyakan juga Pak. Tadi selain masalah angin, terus dari tadi gempa, dan Pak Fibra juga sempat mention karena ada marketing tools yang baru yaitu Videotron gitu Pak, yang sekarang udah mulai banyak di Indonesia, mulai nempel di bangunan fasad gitu kan. Dan itu apakah si owner perlu melakukan pemeriksaan ulang terhadap fasadnya Pak? Betul. Saya dengar ya, tapi saya belum juga, ini baru rumor ya. Sekarang ada persyaratan bahwa Videotron itu harus tertempel ke bidang solid ya, jadi nggak punya itu. Nah, ya mungkin itu peraturan kan nggak bisa bergerak mundur ya. Jadi mungkin perlu ada investigasi risiko ya untuk Videotron. Jadi biasanya kan learning dari kejadian yang sudah ada gitu. Nanti Bu Doti mungkin bisa sharing itu di kantornya, kebetulan di sana gitu. Itu aturan-aturan yang baru itu harusnya mulai dijalankan gitu ya, bahwa Videotron itu harus bertemu dengan bidang solid gitu ya, nggak asal tempel gitu, dan perencanaannya harus dari awal, dan kemudian spesifikasi mengenai Videotronnya sendiri juga masalah fire itu harus diatur juga.
dari sisi MEP ya mungkin itu harus ada apa kedua-duanya ada peraturan dari sisi fasadnya, kemudian dari MEP-nya, dari Videotronnya sendiri juga harus ada regulasi yang mengatur hal tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Fibra. Dan mungkin kita akan langsung ke Bu Doti nih. Di sini sebagai partner dari Pravi, di sini juga IAI Jakarta juga selalu menyokong Pravi ya Bu, untuk membantu meng-create regulasi-regulasi khusus untuk fasad, karena memang sejauh ini kategori fasad ini cukup penting ya Bu untuk di sebuah bangunan gitu. Tapi sebelum ke Bu Doti, mungkin pertanyaan terakhir ke Pak Fibra, bukan terakhir ya Pak, mungkin sebelum bridging ke Bu Doti, setelah mungkin bisa dibilang hampir 2-3 tahun ya Pak ya, Pravi hadir dan mensosialisasikan pentingnya sebuah regulasi tentang fasad, peraturan tentang fasad gitu. Dari sisi industri itu feedbacknya atau dampaknya gimana Pak? Apakah sudah cukup akhirnya cukup banyak yang concern tentang bagaimana fasad itu diaplikasikan di sebuah proyek, atau sampai dengan mungkin ya nantinya akhirnya akan terbentuk sebuah regulasi gitu Pak Fibra? Ya, kalau dari industri sendiri mungkin mereka-mereka yang memang memproduksi produk yang dalam tanda kutip spesifikasinya bagus ya, dan memang mereka quality orientasinya, itu sangat mengharapkan regulasi ini. Karena kalau enggak, yang terjadi sekarang ya wanipiro gitu kan. Spesifikasi udah nggak diindahkan, lalu ditawar segini, diturunkan dengan nggak tahu risikonya ya. Bahwa yang tadi itu misalkan screw stainless steel aja diganti dengan screw singplated gitu ya. Risiko korosinya begitu besar, itu menyelamatkan mungkin budget sekian puluh juta atau 100 juta gitu ya, minor gitu, tapi risiko yang diakibatkan sangat cukup besar ya. Nah, dengan adanya regulasi ini akan menyaring pelaku industri yang benar-benar concern terhadap quality, concern terhadap keselamatan, concern terhadap keamanan hasil kerjanya. Itu saya kira akan disambut baik ya dengan industri-industri yang memang orientasinya adalah quality gitu. Oke, terima kasih Pak Fibra dan ini ke Bu Doti nih. Nah, selamat sore Bu Doti. Terima kasih sudah hadir kembali dan ngobrol bareng sama tim Katalog Pro, Bu Doti. Ya, terima kasih Katalog Pro mengangkat isu tentang regulasi fasad. Terima kasih juga untuk teman-teman Pravi juga hadirin sekalian. Oke, mungkin saya langsung memberikan kesempatan ke Bu Doti juga, khususnya garis merah antara Pravi dan juga IAI, khususnya IAI Jakarta gitu Bu. Menurut Bu Doti sendiri mungkin seberapa penting sih Bu sebuah regulasi fasad itu terkait dengan pekerjaan proyek-proyek khususnya arsitektural gitu Bu? Ya. Ini Pak Bayu, gagasan tentang panduan desain untuk fasad ini sudah berjalan 2 tahun yang lalu. Dan itu juga hasil diskusi dan konsul kita atas isu-isu yang timbul di fasad. Dan seperti yang disampaikan Pak Fibra tadi, jadi kita berharap bahwa kualitas desain akan diikuti oleh kualitas teknis dan konstruksi. Dan itu tentunya berdampak pada kita sendiri maupun masyarakat, khususnya sebagai pengguna dan juga kota sendiri. Jadi ada multiplier efek terhadap panduan desain ini sebetulnya. Dan kita sendiri memang masih terbatas ya, misalnya masing-masing individu arsitek itu punya pemahamannya yang sangat terbatas, terutama terkait dengan engineering side-nya. Jadi kita memang harus memiliki mitra spesialis engineer untuk fasad ini. Jadi kita makanya sangat interaksi ya untuk bisa bekerja sama untuk merealisasikan gagasan kita secara teknis. Iya, berarti karena memang sangat terkait ya Bu ya antara pekerjaan fasad dan juga arsitektur, akhirnya memang IAI cukup banyak mensupport ya Pak Fibra juga ya tentang agenda-agenda dari Pravinya sendiri gitu. Nah, tapi dari sisi mungkin kalau dari IAI-nya sendiri gitu ya Bu, apakah cukup mendorong Bu dengan tadi direncanakannya beberapa stage untuk pembuatan regulasi-regulasi khususnya untuk di area fasad Bu? Karena mengingat mungkin
bisa dibilang mungkin ya ini kakak tertuanya dari Pravi dulu nih. Jadi akhirnya menyokong dulu Pravinya untuk mengarah menjadi sebuah regulasi untuk pekerjaan fasad gitu. Ya, jadi kembali lagi ke masalah isu teknisnya ya. Jadi kita punya ide gagasan, tapi secara teknis kita perlu tadi rekan-rekan di Pravi, Pak Bayu. Itu yang menjadi kita harus bersama dengan Pravi untuk memastikan secara teknis itu bisa terlaksana, teruji, dan juga ada beberapa hal terkait dengan maintenance operation juga harus dipertimbangkan gitu. Kita tuh kadang-kadang hanya mendesain gitu seringnya gitu ya, tapi istilahnya kita punya banyak kelemahan detailing, itu kelemahan sebagian besar kita. Nah, itu yang istilahnya mengakibatkan adanya kegagalan fasad itu juga masih kelihatan ya bisa terjadi, dan lain-lainnya yang penting ada tadi keamanan, keselamatan, dan juga tadi lingkungan tadi. Nah, saya ada sedikit slide Bayu untuk menggambarkan secara umum ya Bapak Ibu sekalian isu fasad ini yang jadi concern buat kita. Apa yang tadi disampaikan Pak Fibra ini memang menjadi perhatian kita semua. Jadi kita pasti harus menjalankan bahwa desain fasad kita itu aman, nyaman, dan juga mempunyai dampak tidak langsung terhadap ini. Kalau ini saya ambil contoh memang Jakarta ya, landscape Jakarta. Semakin banyak bangunan yang sifatnya komersial. Dan tapi kita juga tidak meniadakan bangunan yang di price atau mid yang saat ini juga semakin kompleks. Dan di sisi lain juga fasad itu memiliki peran penting untuk mencerminkan wajah kota, city image. Jadi fasad itu both side ya. Jadi ada engineering side-nya, ada aesthetic side-nya yang perlu kita sama-sama perhatikan. Dan di aesthetic issue pun integration antara lighting dengan fasad itu menjadi perhatian dari kita semua. Kadang-kadang kita lewat satu waktu desain belum incorporate isu lighting dalam fasad itu sendiri. Ini kita di Jakarta sekarang sudah banyak bangunan yang lebih dari 200 meter ya, dan itu perlu tadi keahlian khusus, dan kita perlu berkolaborasi dengan rekan-rekan di Pravi yang memiliki kompetensi khususnya. Dan juga di ke depan juga semakin rumit, untuk bangunan juga semakin bermacam-macam. Jadi itu pun juga perlu kita pastikan bahwa itu workable dan bisa tebal dan bisa secara tegas bisa dilaksanakan dengan baik. Juga bentuk-bentuk bangunan yang unik ya, seperti Masjid Al-Jabar juga CIS, itu perlu pendekatan engineering ya, desain engineering yang khusus juga, dan juga tentunya mekanisme pemeliharaannya di nantinya. Dan tidak terlupa juga kita juga nggak bisa melupakan yang sektor ini nih, masyarakat yang berkebutuhan dan bahwa fasad juga berperan penting bagi mereka. Pertama isu keamanan ya. Kadang-kadang kita tidak cukup baik mendesain misalnya untuk menyemur, jadi ada orang yang bisa atau anak yang jatuh dan lain-lain. Dan juga bagaimana kita bisa maintain fasad secara misalnya isunya juga masalah cost. Biasanya begitu kita menyentuh di sektor ini kita isunya cost. Jadi bagaimana kita bisa create fasad yang aman dengan desain yang baik dan cost efektif, itu tantangan juga buat jadi ada beberapa hal ini ya Pak sekalian, bahwa kita ini ingin istilahnya mengkaji bagaimana kita bisa membuat fasad design guidelines ya, sebelum kita menuju kepada regulasi yang disampaikan oleh Pak Ida, paling tidak minimum standar. Dan diharapkan ini akan menjadi living document ya, living document yang bisa berubah menurut zamanannya, diupdate zamanannya. Jadi ada dua hal ya, kita melihat fasad itu di object level, isu control, dan di sisi lain ada di sisi town planning level terhadap Unit Island, dan dari cityscape dan city atau city image. Situ kita perlu ada perhatian bersama terhadap tadi isu visibility. Dari awal kita tahu itu awal itu secara visible kita harus menggunakan pusat envelope bangun seperti. Kemudian juga planning and design, produksi, inspection, maintenance, and operation, dan tentunya selain teknis juga ada hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi desain maupun teknis yang harus di sini seperti yang tadi juga disampaikan Pak Fibra, bahwa sudah ada peraturan-peraturan undang-undang yang mengatur tentang tata bangunan ya, dari PP nomor 14 tahun 1 dan juga revisi 135
dan juga bangunan hijau tadi juga sempat disampaikan bangunan kinerja PGH dan juga bangunan hijau sendiri, selain juga isu fire ya tahun 2008 dan juga undang-undang peraturan nomor 72 tahun 2021 ya, lain. Jadi ada isu tadi compliance safety dan sisi lain juga isu di planning levelnya sendiri. Nah, kita tadi memahami bahwa Indonesia itu berisi 24. Jadi form itu sangat mungkin terjadi. Jadi kita harus pasti memahami bahwa kinerja fasad kita kinerja fasad kita terhadap bencana kebakaran. Ini gedung kami berkantor tuh tahun lalu ya sempat pernah kebakaran ya Bu? Ya jadi api menjalar sangat cepat karena spesifikasi dari Videotron. Jadi kalau kaca sendiri, fasad sendirinya cukup aman ya gitu. Dan juga beberapa waktu lalu kita ada angin ribut ya. Kalau angin ribut itu terjadi di kota itu tentunya dampaknya akan sangat bisa merugikan jiwa lainnya. Kemudian juga ini ya di Singapura juga misalnya ada material yang jatuh itu karena tadi desain dan teknisnya bisa ada, dan kita belum dan kita saat ini tergantung pada memang harus tergantung ya bekerjasama dengan Parafi untuk bisa menjamin keselamatan dan lain-lain. Dan juga ini juga di sebelah kanan ini kita waktu yang lalu baru ada kejadian bahwa ada orang lompat ya dari gedung tinggi gitu ya. Jadi mungkin parapet itu mungkin perlu kita kasih lagi berapa ketinggiannya, dan juga pertama juga opening yang itu safety-nya seperti apa. Sama halnya jadi yang harus kita pertimbangkan untuk di rumah susul dan lain-lain. Dan ini menjadi concern bersama karena itu ada di dan di sisi lain perkembangan itu material ini sangat bergerak sangat cepat ya. Jadi seperti di sini ada misalnya di bangunan mid-rise ya, perforated brick itu sudah ada, kemudian parametrik dan pasar desain itu bentuknya kan bermacam-macam, dan materialnya juga bermacam-macam, intervensi ke bangunannya juga macam-macam seperti yang ada di Praha ini ya. Jadi bagaimana fasad bangunan cagar budaya diinfil dengan bangunan baru, tentunya itu perlu ada yang sementara ini belum kita sentuh sampai ke sana. Juga perkembangan seperti material lokal ya, banyak sekali kita mengembangkan bambu, terus sintetik gitu, sintetik ratan atau sintetik material gitu. Itu yang kita juga perlu hati-hati ya, dan perlu pastikan perlu di SE dan lain-lain supaya menjamin terkait dengan kualitas keamanan materialnya itu sendiri. Kemudian tensile juga tadi yang sempat disampaikan tentang media wall. Nah, seperti kita ketahui juga bahwa saat ini fasad berperan penting ya untuk berlanjutan kait dengan ini contoh energy farming maupun oxygen farming ya untuk diverling. Dan ini adalah nantinya adalah kesempatannya bagi perencana untuk bisa mengembangkan bereksplorasi lebih jauh di pasar. Tapi tentunya kembali lagi isu teknisnya ini yang perlu benar-benar kita perhatikan. Dan kita merujuk pada ada dokumen ya, building facade inspection yang dari sini. Sehingga mereka sudah mengidentifikasi isu fasad kaitannya dengan desain, konstruksi dan maintenance. Kalau bekerja dengan kita perlu sebagai arsitek kita juga perlu mengeluarkan maintenance manual. Jadi memastikan bahwa bangunannya itu bisa dipelihara dengan baik, dengan mudah. Gitu. Dan inilah yang menjadi concern bagi kita bahwa dari desain sampai dengan construction kemudian maintenance semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang menjadi concern dari Jakarta maupun Parafi untuk menggunakan panduan desain fasad untuk standar paling tidak standar minimumnya dari agar isu tadi keamanan, kenyamanan, keselamatan itu tercapai selain isu lingkungan. Jadi di sini juga termasuk tadi ini kalau Bapak Ibu lihat di sisi kanan bawah ya. Di sini kan kita lihat bagaimana masalah pemeliharaan bangunan itu harus terpikir sejak desain, karena ada beberapa detail yang mungkin tidak terjangkau oleh untuk maintain. Dan juga
ini juga beberapa waktu lalu kita menghabiskan paket pengeluaran, tapi sekarang tidak dapat dipungkiri bahwa dengan Spider-Man ini itu lebih efektif dan mungkin lebih cost efektif. Jadi dan tentunya perlu kekuatan tertentu ya di bagian gantungnya gitu. Jadi desain is desain, tapi bagaimana kita bisa construction-nya bisa lebih baik, bisa dengan baik, bisa tapi sudah sampaikan Pak Muda, tapi juga bisa dipelihara dengan baik. Dan metodenya juga macam-macam ya, sampai saat ini itu juga ada bagaimana kita bisa menginspeksi ya bangunan, terutama yang bangunan tinggi itu misalnya dengan model AI dan model drone. Jadi saat ini berkembang sangat cepat, jadi kita arsitek bisa dapat mengikutinya dengan baik supaya kita bisa berkarya dengan benar dan baik. Dan juga tadi yang sempat saya sampaikan juga bahwa material ini memang sangat besar dan kita juga perlu tahu metode construction-nya. Dan di sini kompetensi arsitek itu sangat penting ya, bisa sama dengan dari spesialis agar semua hal ini bisa maintenance bisa ini menjadi urgensi bagi kita semua bahwa panduan ini akan tolong kita memahami standar minimum dan mengapa kita harus memerlukan tadi guidelines tadi. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Oke, mungkin ini berarti dengan adanya Pravi dan bekerja sama juga dengan disupport juga dengan IAI ya Bu. Berarti akan lebih realistis lagi desain-desain yang dibuat oleh arsitek gitu ya Bu. Ya mungkin tadi Bu Dati saya cukup menarik tuh, Bu Dati sempat sampaikan bahwa arsitek tuh akan membuat sebuah desain project yang sangat ikonik misalnya. Nah, pada saat eksekusi kan belum tentu teknisnya ini akan realistis atau tidak nih, misalnya dengan bentuknya gitu. Nah, dengan hadirnya Pravi, Pak Fibra, Pak Timothy dan Bapak Ibu dari Pravi yang lain, ini bisa menjadi sinergi yang sangat bagus ya Bu. Jadi arsitek juga bisa mungkin berdiskusi apakah realistis dengan desain seperti ini dan akhirnya terbangun sebuah proyek. Kurang lebih seperti itu ya Bu Doti. Ya betul. Apalagi sekarang banyak tuntutan ikonik, kemudian desainnya parametrik semua. Begitu parametrik, kadang-kadang kita, detailnya seperti apa kan begitu. Itu perlu diskusi dengan Pravi gitu Bu. Dan saya harap mungkin Pravi ada sesi khusus ya untuk desain parametrik itu sebetulnya seperti apa gitu lah. Banyak hal ya, termasuk juga tadi yang bipolar sistemnya kan gitu. Setiap material punya metode construction sendiri dan itu adalah jadi tools buat kita untuk bisa mendesain ya, juga mengeksplorasinya. Kurang lebih seperti itu, jadi perlu kerjasama tadi kan, seperti engineering pertama. Nah, mungkin kalau dari sisi profesionalisme ya Bu, mungkin kan udah hampir 2 tahun juga ya Pak Fibra ya kerja sudah berkolaborasi juga dengan IAI ya Pak. Nah, kalau dengan IAI 3 tahun lebih. 3 tahun lebih iya, sudah disupport. Jadi ini udah ini Pak. Orang tua dan bidan itu kalau yang di sini ada Pak Denny juga hadir itu. Halo Pak Denny. Terima kasih Pak Denny. Mohon maaf saya ini ya pasif soalnya lagi workshop di ini. Lagi workshop di BI. Wah, urusan kampus. Terima kasih Pak Denny udah hadir. Thank you Pak Denny. Ya. Tadi dengerin aja cuman ini yang maaf izin pasif ya. Oke, Pak Denny. Ya, thank you. Mungkin satu lagi Bu Doti, Pak Fibra gitu. Dari sisi profesionalismean Bu Doti gitu. Sejauh apa mungkin teman-teman atau Bapak Ibu anggota IAI khususnya IAI Jakarta gitu, itu di mungkin istilahnya mungkin ya ada diarahkan atau mungkin coba deh kalau untuk ngomong tentang spesialtis fasad ngobrol sama teman-teman Pravi gitu. Itu apakah sudah terjadi kesinambungan seperti itu Bu Doti? Ya, Pravi sudah support kami Pak, banyak workshop ya juga mungkin lihat langsung ke lapangan. Jadi kita ada project visit ya Bu. Project visit ya. Ya, itu project visit itu jadi teman-teman bisa lihat langsung bagaimana itu harus di develop, bagaimana detailnya, terus impact-nya apa. Juga termasuk material ya, kita sempat asosiasi BIM. Nah itu kita juga nggak lepas ya dari fasad juga nanti harus disupport sama
asosiasi, kalau udah parametrik itu udah BIM harus berperan gitu ya. Nah itu menarik itu Pak Tim pesen slot Pak. Wah. Nanti Pak Tim kita akan tanya-tanya juga Pak Tim. Iya. Jangan kemana-mana Pak Tim ya. Kebetulan Pak Timothy itu bagian regulasi dan bagian event juga Bu. Jadi person yang tepat untuk pesan slot acara Bu. Kalau sekarang saya dari regulasi Bu, jadi serius-serius saja Pak. Oke, jadi mungkin saya juga menambahkan sedikit bagi teman-teman tadi sudah saya lihat. Oke, nah saya mau ngingetin itu tadi. Apabila ada pertanyaan boleh silakan menuliskan atau mau langsung bertanya, silakan mengaktifkan audionya. Silakan Bu Tresnawati. Nah ini langsung ada pertanyaan Bu Dosi Pak Fibra Pak Tim. Silakan Bu Tresnawati. Ya, terima kasih. Tadi yang di awal Pak Fibra bicara tentang regulasi ya. Saya sangat menunggu sekali masalah regulasi. Ini gini terkait project yang dalam prosesnya design and build. Di situ dalam proses design and build posisi konsultan atau posisi pelaksana sangat kuat gitu. Sementara untuk konsultan arsitek bersama fasad, jadi memang sudah ada konsultan fasadnya khusus ya. Jadi kita sudah menyiapkan spesifikasi dalam pada saat beauty contest di awal pun kita sudah menjanjikan akan melakukan tes ya. Tapi pada kenyataannya kami dari konsultan udah terkeras mati nggak dilakukan pengetesan. Nah ini membuat kami sebagai konsultan tuh sangat khawatir ya. Sudah bersurat beberapa kali tapi tidak dilakukan. Makanya kami sangat menunggu sekali regulasi fasad ya. Jadi kalau itu sudah keluar, kami sebagai konsultan bisa berlindung di situ. Artinya berlindung apa yang sudah kita spesifikasikan sesuai dengan standar-standar berlaku itu bisa kami perjuangkan. Tapi kalau sampai saat ini belum ada, sangat sulit buat kami memperjuangkan itu harus dilakukan gitu. Sementara sudah terpasang dari awal, sudah kami ingatkan. Nah, juga di situ juga ada videotronnya juga, tapi ini videotronnya tidak di luar ya, tapi dia di dalam ya. Jadi di bagian sisi dalam dari si fasad itu sendiri kita pakainya unitize. Jadi dan ini berada di luar kota ya. Saya sebetulnya agak khawatir nih gimana caranya ini dulu, mudah-mudahan nggak sampai terjadi sesuatu ya. Jadi kami sebagai konsultan sangat menunggu regulasi fasad nih. Mungkin Pak Timothy bisa nanti di depan ini akan menjelaskan mengenai fasad. Jadi kami sangat menunggu itu karena kita saling membantu ya, artinya dari konsultan untuk memperjuangkan itu. Tapi kalau memang aturannya sudah ada, kita dengan enak ya dengan gamblang aturan seperti ini. Kalau nggak ada aturan secara perizinan tidak bisa mendapatkan izin misalnya seperti itu. Nah itu aja sih. Ini curhat kali ya. Keluar. Terima kasih Bu Wati. Terima kasih Bu Tresno. Terima kasih Bu. Baik, silakan. Oke, nah ini kita langsung aja ke artis kita yang ketiga ya Zah. Nah ini kita juga kehadiran Pak Tim. Kita import langsung dari Singapura. Jadi, nah ini langsung minta pendapatnya nih. Mungkin ini pas kebetulan dengan waktunya Pak Tim. Oke Pak, tentang fasad ini. Silakan Pak Tim. Ya, saya mohon izin share screen ya Pak ya. Saya lihat screen saya Pak. Sudah terlihat Pak? Ya, kelihatan Bu? Belum? Sudah Pak. Sudah terlihat. Ya, kebetulan saya Timothy, nama saya Timothy. Saya dari Departemen Peraturan yang ada di Pravi. Jadi di Pravi kita ada 3 main tujuan, yang itu pertama adalah sertifikasi, yang kedua adalah pendidikan, dan yang ketiga itu adalah regulasi. Saya diminta oleh Pak Fibra untuk memimpin departemen yang super sulit ini. Nah, kita mulai dari pertama dulu. Jadi ini adalah foto Jakarta yang saya ambil sendiri dari Tamrin 9, dan Tamrin 9 itu adalah gedung tertinggi di Jakarta dengan ketinggian 380 meter. Nah, di sini kita lihat bahwa gedung tinggi di Jakarta itu sudah sangat banyak. Kalau dari sisi statistik, Indonesia itu menempatin nomor 2 di Southeast Asia, dan bahkan di Asia itu menempatin 10 besar yang nomor 8. Di sini di Indonesia itu kurang lebih ada 170 gedung di Indonesia, 170 gedung di atas ketinggian 150 meter. Nah, mungkin ini data yang kurang akurat dari 2022, karena sebenarnya tahun 2023 itu kita
ada gedung dengan ketinggian 300 meter yang sudah selesai, yaitu Tamrin 9, dan bahkan ketinggiannya hampir mencapai 400, yaitu 380. Dan ada dalam desain juga, company kita kebetulan kita desain kurang lebih 3 gedung lagi yang di atas 300 meter. Nah, tentunya Bapak Ibu arsitek yang lain juga paham hal itu. Ada gedung yang bahkan rencananya 500 meter dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks Southeast Asia, Indonesia ini boleh dibilang sangat tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura, bahkan Vietnam yang sudah memiliki peraturan untuk fasad. Dan konteksnya bukan hanya kota, tetapi juga nasional. Nah, tetapi apapun itu kita harus mulai dari nol, which is okay. Jadi kita diminta oleh IAI tahun lalu untuk memulai memikirkan peraturan fasad. Nah, ada 3 hal yang akan saya presentasikan dalam peraturan sore ini. Yang pertama adalah regulasi itu sendiri, terus yang kedua adalah progres kita dan target yang akan kita capai, maksudnya dari Pravi. Nah, untuk saat ini batasan atau tujuan dari peraturan itu mainly adalah untuk gedung baru, dan dengan penekanan tadi Pak Fibra sudah menyampaikan kenyamanan dan keamanan, dalam hal ini comfort dan safety. Nah, kita juga berencana untuk di tahun-tahun ke depan, target kita setelah tahun ini 3 tahun ke depan kita akan mengajukan peraturan untuk bangunan yang sudah berdiri, existing building. Nah, karena harus diakui banyak gedung-gedung tinggi yang kurang memenuhi persyaratan secara struktur untuk fasadnya ya. Saya bukan bicara mengenai struktur bangunan. Jadi seringkali itu membahayakan pengguna bangunan dan pengguna bangunan atau yang orang-orang berkeliaran di sekitarnya. Sekali lagi, jadi penekanannya adalah kenyamanan dan keamanan. Tentunya kenyamanan itu sangat bervariasi ya. Nah, ini adalah konten atau daftar isi kurang lebih dari peraturannya. Itu nanti ada umum, ada definisi, ruang lingkup, referensi, pembebanan dan rendutan, itu dari beban mati, rendutan dan lain sebagainya, kaca keselamatan dari kebakaran, kenyamanan, dan tadi yang sedikit sudah disampaikan adalah pengujian, jenis pengujian, kriteria dan batasan dan referensi. Nah, ini nanti ini kurang lebih definisinya kita udah berikan itu, saya nggak akan baca ini satu persatu. Nah, ruang lingkupnya itu adalah gedung yang diuji dalam PBG atau perizinan bangunan gedung. Terus gedung yang digunakan oleh umum, orang banyak, termasuk di dalamnya gedung komersial, gedung non-komersial, rumah ibadah, rumah sosial, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, terus juga gedung dengan ketinggian 30 meter atau 8 lantai, dan tentunya pembangunan gedung baru. Jadi kalau peraturan fasad ini, misalnya Bapak Ibu mau bikin rumah 7 lantai, yang nggak kena peraturan fasad, karena itu bukan gedung yang digunakan umum, tetapi juga tidak lebih dari 30 meter atau 8 lantai. Tapi ketika Bapak Ibu karena itu termasuk single dwelling housing atau single dwelling building, tetapi begitu bikin gedung cuma 5 lantai tetapi itu rumah sakit atau tempat ibadah, itu akan terkena peraturan fasad. Atau kalau Bapak Ibu mau bikin rumah 10 lantai di mana itu ada 3 generasi berkumpul dan lain sebagainya, itu akan terkena dalam peraturan fasad ini. Ya. Nah, referensi ini sekali lagi kita tidak akan menghilangkan referensi atau peraturan-peraturan yang sudah ada, baik itu dalam konteks nasional, atau konteks internasional. Jadi kita menggunakan peraturan-peraturan yang ada sebagai referensi dan kita kumpulkan sehingga peraturan fasad ini tidak kontradiktif. Nah, mungkin bahkan memperkuat peraturan yang ada. Bahkan dari beberapa Indonesia itu ada dari SNI, dari SNI 1727, 03 0573 mengenai syarat umum jendela, SNI 03 6389 mengenai konservasi energi selubung bangunan, SNI 1729 mengenai spesifikasi bangunan baja, 47 mengenai beton struktural, dan SNI yang digunakan adalah tahun terakhir.
Nah, SNI itu mayoritas adalah standar nasional untuk perindustrian, untuk manufacturing ya. Jadi kita menggunakan mereka untuk dipergunakan, sedangkan peraturan FAST ini adalah peraturan yang digunakan untuk aplikasi dalam bangunan, khususnya bangunan tinggi atau bangunan yang untuk dipergunakan untuk umum. Ada beberapa international standard yang kita lakukan adalah ASTM. ASTM ini adalah standar untuk material. AMA ini standar untuk manufacturing, BSEN standar, British Standard atau Euronorm, Australian Standard, Singapore Standard, dan Malaysian Standard. Jadi ini ada beberapa referensi yang kita gunakan. Terus kita akan juga menjabarkan untuk beban mati. Jadi beban mati itu adalah beban yang beban fasad itu sendiri atau beban struktur. Nah, beban angin yang ini sangat-sangat debatable. Di Indonesia ada peraturan pembebanan yang udah lama, di situ ditulis peraturan fasad itu 0,8 kayak gitu. Nah, tetapi itu kita akan refer ke SNI yang terbaru di SNI 1727 di mana beban minimal angin adalah 0,77 kPa atau kita bulatkan 0,8 atau ditentukan melalui wind tunnel test, khususnya untuk gedung dengan ketinggian 100 meter. Jadi untuk gedung, dan ini sudah terjadi di project ya. Jadi kalau misalnya gedung dengan ketinggian 100 meter atau lebih itu sangat disarankan untuk menggunakan atau melalui wind tunnel test. Terus kecepatan angin yang ada kita menggunakan periode 50 tahun, 32 meter per second, atau periode 500 tahun untuk bangunan tertentu dengan resiko tinggi itu 40 meter per second. Nah, ini update terbaru dari ASCE 72022. ASCE itu adalah peraturan American Standard yang untuk struktural, dan ini kenapa kita pakai ASCE, dan ini di-adopt hampir di-adopt untuk SNI untuk struktural, khususnya untuk gempa. Nah, beban hidup ini tidak ada di peraturan Indonesia saat ini, dan kita akan taruh bahwa fasad itu harus bisa menanggung beban hidup, tidak hanya beban angin atau beban mati, tapi juga beban hidup. Jadi kalau misalnya kita punya balustrade, itu balcony balustrade itu balustrade harus bisa disenderin orang-orang, atau kaca itu misalnya kita harus consider orang neken kaca seperti itu, atau skylight atau roof itu kita harus consider orang bisa jalan dan memaintain skylight atau roof tersebut ya. Lendutan pada material, lendutan pada baja atau lendutan pada aluminium ini kita juga akan cantumkan mengacu pada pasal 6 SNI 03. Nah, ini peraturannya, atau aluminium ini mengacu pada AMA yang terbaru, dan di mana AMA terbaru ini sangat cukup linian, jadi tidak terlalu stringent ya. Lendutan pada kaca, jadi kita akan memasukkan lendutan pada kaca. Terus dan pembebanan dan lendutan ini mensyaratkan bahwa perhitungan struktur itu harus disediakan, baik itu mengenai pembebanan angin, wind load, atau fasad subframe, atau infill material. Jadi infill material itu material pengisi, contohnya kaca, aluminium panel, ACP, terakota, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya perhitungan-perhitungan ini udah commonly used untuk proyek-proyek yang menggunakan fasad konsultan, tetapi untuk proyek-proyek yang lain seringkali kontraktor itu tidak memberikan kepada perencana atau pemilik gedung, sehingga judgement itu boleh dibilang tidak ada judgementnya. Nah, ini kita akan merekomendasikan untuk diberikan oleh fasad kontraktor atau perencana pada saat perencanaan atau pembangunan ya. Kita juga akan mencantumkan kaca keselamatan. Kita tahu bahwa sampai saat ini belum ada peraturan mengenai penggunaan kaca di gedung. Nah, memang ada peraturan jenis-jenis kaca yang ada di Indonesia, tetapi belum ada peraturan penggunaan kaca yang ada di gedung ya. Dan makanya kalau Bapak Ibu ingat 2-3 bulan yang lalu ada salah satu jembatan kaca yang pecah jatuh sampai melukai, bahkan mencederai orang yang jalan gitu loh. Nah, hal ini yang tidak kita inginkan. Pada waktu minggu lalu kebetulan saya di Jakarta,
kita lagi desain gedung Tamrin 380 meter dan itu ada skylight. Nah, ownernya minta saya suruh jalan di skylight itu sebelum orang lain jalan. Ya udah saya jalan aja. Nah, seperti itu. Nah, itu yang harus, karena kebetulan kami yang mendesain, ya kami sangat confidence bahwa kaca itu bisa dilalui dengan aman dan nyaman. Nah, seperti kalau Bapak Ibu lihat di sini ada glass balustrade, ada skylight, kanopi, atau bahkan lantai-lantai kaca. Dan lantai-lantai kaca ini sangat common sekarang digunakan di beberapa daerah turisme ya. Nah, itu bagus, tetapi juga kita harus mempertimbangkan keamanannya untuk penggunanya. Terus yang kedua, keselamatan dari kebakaran. Dan itu kita akan merekomendasikan bahwa fasad itu harus memiliki kompartemen, menjadi bagian dari kompartemen fire compartment. Nah, untuk itu kompartemen tahan api itu harus bisa menahan 2 jam. Itu benar-benar harus 2 jam. Nah, seringkali di standar-standar yang ada sekarang cuman dibilang material tahan api, tetapi tahan apinya nggak jelas. Nah, di sini kita minta bahwa itu harus 2 jam. Jadi seluruh material itu harus sesuai dengan persyaratan kebakaran yang common digunakan. Dalam hal ini kita akan sampaikan bahwa materialnya harus memenuhi British Standard 476 Part 6 dan 7, which is kelas 0 atau kelas B under IN 13051-1. Nah, nanti kita akan memberikan bahasa yang lebih mudah sehingga orang awam bisa ngerti. Dan sistem dari selubung bangunan itu harus memenuhi British Standard 8414. Nah, sekali lagi kita masih menggunakan, tidak akan menghilangkan international standard, kita akan merefer ke mereka. Seperti tadi yang Pak Fibra katakan, kita tidak akan invent a new wheel, tetapi kita akan menggunakan itu dalam peraturan fasad di Indonesia atau di Jakarta ini. Kenyamanan internal ini kita akan merefer ke peraturan yang sudah ada yang cukup baik, yaitu peraturan PUPR nomor 21 tahun 2021 mengenai bangunan hijau dan tahun 1 2022 mengenai petunjuk teknis penilaian kerja bangunan hijau. Di sini peraturan kenyamanan thermal itu di Indonesia sudah sangat baik, cukup stringent, setara dengan negara-negara seperti Singapura, Malaysia itu. Dan kita nggak akan membuat lagi karena kita akan refer. Kita nggak mau bikin sesuatu yang nanti menjadi bertentangan gitu. Jadi kalau memang udah ada yang baik, kita akan refer ke yang baik. Kenyamanan visual ini juga sudah diatur dalam peraturan daerah. Kita akan emphasize lagi bahwa seluruh kaca maupun aluminium itu harus 24%. Nah, ini untuk kenyamanan dan mengurangi urban heat island. Nah, seperti ini adalah contoh-contoh yang kurang baik kalau misalnya terlalu terik ya. Ini jadi di daerah sekitarnya menjadi sangat-sangat panas dan kurang nyaman. Yang terakhir yang kita akan cantumkan, tadi Pak Fibra sudah kasih lihat sedikit mengenai pengujian. Ya, jadi pengujian itu ada 2 main pengujian, yaitu pengujian performance fasad atau performance mock-up test. Ini kita akan syaratkan bahwa performance mock-up test itu harus dilaksanakan, baik itu pengujian kekedapan udara atau air tightness, kekedapan air, water tightness, struktur performance, dan pengujian kemampuan fasad mengakomodasi pergerakan struktur, building movement test. Ini tentunya untuk gedung-gedung yang sangat tinggi, yang di atas 200 meter. Kalau gedung yang di bawah 200 meter menurut saya ini tidak diperlukan ya. Dan pengujian terhadap beban BMU pada fasad. Nah, beban BMU itu harus diperhitungkan. Jadi beban benar yang di fasad itu banyak, ada beban BMU dan lain sebagainya tadi yang saya udah terangkan atau Pak Fibra udah terangkan. Nah, ini yang harus dicantumkan atau dites. Nah, terus pengujian di lapangan, kita juga akan minta kebocoran air, kebocoran udara, tes tarik, dan lain sebagainya. Nah, tujuan memang banyak, jujur ini akan membuat fasad cost itu sedikit naik, tetapi yang paling penting kita memberikan kenyamanan kepada pengguna gedung, pemilik gedung, sehingga kita bisa ensure bahwa fasad, memastikan bahwa fasad yang dilaksanakan itu memenuhi kriteria kenyamanan dan keamanan, gitu aja. Nah, ini adalah progresnya. Kita sudah bikin hampir selesai draftnya Januari kemarin, dan sebenarnya sekarang kurang lebih ini. Jadi kita udah share ke beberapa orang, khususnya internal, sudah mendapatkan input juga. Dan ini adalah target kita. Jadi draft yang 1 kemarin kita sampaikan mid of Januari, internal presentation 20 Januari. Kita revision, kemarin udah revisi, public hearing dari Maret ke April. Ini salah satu public hearing ya. Final draft, mudah-mudahan kita bisa selesai akhir bulan depan, akhir April.
presentasi ke IAI. Kenapa kok ke IAI? Bagaimanapun IAI itu yang meminta kita untuk bikin ini. Jadi mereka adalah ya kalau itu klien kita. Revision Juni, terus presentation ke beberapa klien dan IAI end of June, revision Julai, dan finalnya bisa Agustus September. Terus kita ada workshop, Facade Regulation Workshop, itu kurang lebih bulan November tahun 2024. Nah, jadi kurang lebih ini adalah roadshow apa yang kita lakukan. Nah, ini adalah tim dari kami. Kebetulan saya di sini ada Pak Joharno dari kontraktor Trimatra, ada Pak Putra yang spesialis kaca dari Sinarasa, Pak Agi Aditama dari Apodai, Pak Ibu Iren Utami. Kebetulan Ibu Iren belajar S2-nya dari Sustainability, Ibu Iren dari PDW, dan dia banyak input mengenai sustainability atau kenyamanan. Dan ada Ibu Lady yang membantu saya, dia dari Manhart, dan Lina Astuti juga dari Manhart. Nah, itu. Jadi kurang lebih ini adalah tim kami, Pak. Itu mungkin dari saya, Bapak Ibu. Ya. Terima kasih, Pak. Mungkin sebelum saya tanya, Mbak Ziza mau ada yang dielaborat? Tanya dulu, Mbak Ziza. Ada yang bisa tanya juga nih. Mungkin Pak Tim, kalau koreksi kalau saya salah gitu kan. Tadi Pak Tim sempat sampaikan juga kalau peraturan fasad ini mulai berlaku dari gedung 8 atau 5 lantai gitu ya, Pak? Dari 8 lantai ke atas. 8 lantai, ya. Dan berarti, karena kan di Indonesia ini juga bukan hanya angin atau gempa aja, tapi memang rawan bencana. Kayak yang terakhir ya, puting beliung seperti itu. Dan banyak maksudnya bangunan yang di bawah 8 lantai, 5 lantai itu, ada juga yang fasadnya akhirnya terbongkar atau akhirnya melukai orang di sekitarnya. Nah, apakah perlu dibuat juga Pak peraturan fasad untuk di bawah bangunan di bawah 8 lantai itu? Mungkin gini Bu ya, memang peraturan fasad ini dari kita ini sangat diharapkan dan ini baik untuk kenyamanan keamanan. Tetapi kita juga nggak mau terlalu overkill ya Bu ya. Kalau kita menjabarkan ini, misalnya gedung 3 lantai ke atas ini, menurut kami di Pravi gitu, ini akan overkill gitu. Karena jadi nanti kasihan pengembang-kembangan yang menengah ke bawah itu. Dan kita ini sebenarnya ini sangat debatable gitu. Ada beberapa orang yang bilang, oh ya kita bikin semua kaca harus aman. Jadi tapi kita harus ingat bahwa nggak semua pengembang di Indonesia itu grade A atau grade B. Ada yang kelasnya rumah susun segala macam. Jadi itu kita reviewnya itu sampai sejauh itu. Memang benar consideration dari Ibu mengenai angin puting beliung, typhoon yang ada sekarang dan itu frekuensinya lebih sering lagi ya. Nah, jadi kalau memang gedung di bawah 8 lantai ya sifatnya ya nggak mengikat. Sifatnya kalau mereka mau mengikuti bisa, tetapi kalau enggak ya kita nggak bisa itu. Tapi kita harapkan, tapi kalau memang nanti dalam perjalanannya semua agree kita turunkan dari 8 ke 5 lantai, kita akan jauh lebih senang gitu Bu. Nah, cuman yang sekarang kita arahkan ke 8 lantai ke atas, karena kalau misalnya material jatuh dari 8 lantai itu kecepatannya lebih tinggi, lebih membahayakan orang dan lain sebagainya. Dan ini gedung 8 lantai, benchmark 8 lantai itu juga digunakan di Malaysia dan beberapa negara lain gitu sih. Tapi kalau misalnya gedung yang full congregation seperti rumah ibadah, rumah sakit, ya itu walaupun 2-3 lantai, treatmentnya akan menjadi gedung dengan untuk kepentingan publik itu. Ya. Terima kasih banyak Pak Tim. Silakan Tim. Oke, sebelum saya bertanya juga ke Pak Tim, saya mau sampaikan ke beberapa peserta di sini yang mungkin Bapak Ibu yang datang terlambat atau yang ingin mengharapkan materi paparan dari paparannya Pak Fibra, Pak Budoti, dan Pak Tim. Sebetulnya nanti bisa disesikan kembali di YouTube channel Katalog Pro setelah sesi ini. Kita akan up lagi sesi hari ini. Jadi bagi teman-teman yang tertinggal atau tidak menyaksikan sesi hari ini, nanti bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Katalog Pro sekitar 5 hari kerja dari hari ini, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan cukup menjawab. Baik, balik lagi ke Pak Tim nih Pak. Nah, kembali lagi ke spesialisnya Katalog Pro Pak. Kami kan cukup dekat dengan teman-teman industri atau teman-teman building material gitu ya Pak ya. Nah, yang sekarang tuh kita sudah cukup tahu material untuk fasad itu bermacam-macam Pak. Dari yang kita tahu ACP standarnya, mungkin sekarang udah ada yang cladding gitu kan. Terus ada yang sampai sekarang tensile, membran. Nah, itu dari Pravi sendiri, apakah nanti akan ada regulasi atau yang mengatur itu, atau nanti ada kayak pelatihan-pelatihan atau workshop yang juga nanti
bisa apa ya, mengkonekkan atau bisa mengedukasi juga dari sisi perencana, project owner gitu ya, atau dari sisi brand atau materialnya sendiri gitu Pak Tip. Kalau tadi saya sampaikan, jadi nanti kita harapkan dengan adanya ini kontraktor atau bahkan supplier itu harus bertanggung jawab secara apa ya namanya, ya mereka harus provide structural calculation dan mereka harus memberi engineering justification, misalnya aluminium panel atau kaca. Misalnya kacanya 1 meter kali 1,5 kali 10 meter. Apakah menggunakan kaca 6 mili aja cukup gitu loh? Mereka nggak bisa, oh ya bisa kaca 6 mili gitu loh. Terus nanti yang salah jadi perencana. Nggak, sering kali yang sekarang yang disalahin itu arsitek. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa arsitek, seperti tadi Ibu Doti katakan, arsitek itu bukan harus menguasai semua bidang, dan mereka nggak mungkin hanya menguasai teknis. Untuk hal itu, dalam hal ini fasad kontraktor atau supplier itu harus bertanggung jawab kalau mereka mau merekomendasi material sesuatu. Jadi kalau memang itu yang tadi saya sampaikan, harus memberikan perhitungan-perhitungan. Kenapa bisa 6 mili, kenapa 8 mili gitu. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu, di lain pihak juga, tadi seperti Ibu Doti sampaikan, makanya sekarang arsitek ini banyak dibantu oleh fasad konsultan. Dan fasad dulu, kalau 5 tahun yang lalu, mungkin orang pikir fasad konsultan untuk bangunan tinggi. Tetapi kalau Bapak bisa tanya ke teman-teman kami, misalnya kami punya proyek 2 lantai, 3 lantai, Pak Fibra juga kurang lebih kayak gitu. Jadi sekarang memang dari pihak perencana atau pihak klien khususnya, mereka memiliki konsep yang sudah sangat berbeda. Mereka bilang mereka udah pengen punya gedung yang aman dan kayak gitu. Mereka nggak berani lagi ambil risk gitu Pak. Kurang lebih kayak gitu. Nah, tadi pertanyaan kedua Bapak apa ya? Oh, apakah Pravi ada pelatihan? Wah, banyak banget Pak gitu loh. Jadi hampir setiap bulan kita ada acara. Terus hampir setiap bulan kita ada acara. Bulan Maret tanggal 8 kita ada pelatihan yang pertama di tahun ini, dan tahun ini kalau tahun-tahun lalu mungkin Pravi belum menekankan dalam bidang pendidikan secara sistematis, tetapi kita punya program-program yang mengedukasi tetapi tidak sistematis. Jadi ya kita mau bahas apa misalnya, tetapi kalau yang tahun ini dan tahun depan kita udah punya program yang sistematis. Jadi tahun ini kita akan ada 4 modul pendidikan dan minimal 1 project visit. Tahun depan juga akan 4 modul pendidikan dan 1 project visit. Jadi itu 2 tahun. Nah, nanti tetap itu berkembang berdasarkan permintaan atau kebutuhan dari pasar gitu ya Pak ya. Nah, jadi kemarin kita tanggal 8 Maret ada program pendidikan yang namanya Fasad Introduction. Bapak Ibu bisa lihat, ikutin di IG-nya Pravi atau di LinkedIn probably. Dan kita akan ada lagi nanti bulan Mei kita akan ada sustainability workshop. Bulan Mei awal atau Juni kita akan ada pendidikan modul kedua. Jadi kita ada beberapa, dan itu pendidikan yang kemarin yang modul 1 dihadiri oleh kurang lebih 140 sampai 150 orang. Itu bukan hanya dari anggota Pravi tetapi dari anggota IAI 50 orang. Jadi kelihatannya fasad ini sangat menarik buat tidak hanya orang-orang fasad tetapi juga arsitek, dan mereka sangat interest untuk join di acara-acara kita gitu Pak. Nah, itu salah satunya Pak yang mau saya tanyakan gitu ya. Ada pada saat kemarin Pravi sempat membuat satu agenda acara gitu ya. Teman-teman industri sempat tanya Pak gitu, khususnya ke kami gitu ya, apakah kami juga boleh ikut yang mungkin profesinya di luar dari profesi praktisi sebagai fasad konsultan atau arsitek atau desainer gitu. Nah, sebetulnya program-program itu masih memungkinkan nggak sih Pak, teman-teman industri juga bisa hadir, mungkin untuk juga bisa menambah ilmu ya Pak? Boleh dengan senang hati. Kalau mereka mau hadir dengan senang hati, mereka bisa datang. Cuman ya memang ada biaya. Kalau kita untuk anggota Pravi free, tetapi untuk publik itu ada biayanya, tapi nggak banyak. Kita we are not looking for money dari event-event tersebut sih Pak. Tenang aja, kontennya bagus, tempatnya enak, tentunya makanannya juga enak. Okay. Dan kayak kemarin 8 Maret itu kita acara berapa, 4 jam, 3 jam, ada snack, ada makan gitu, cuma 100.000 ya. Bapak Ibu makan bakmi sekarang juga berapa, 60.000, 70.000. Oke, berarti sudah terjawab ya teman-teman ya. Ada beberapa pertanyaan yang seperti itu Pak. Dan untuk supplier atau manufacturer tidak hanya bisa hadir, tetapi juga mereka bisa berpartnership bersama kami atau bersama Pravi, dan bahkan kita ada beberapa acara yang akan diadakan bersama IAI. Jadi
tahun ini kita looking forward untuk mengadakan kayak education show ke beberapa universitas, salah satunya di Jogja dan di Surabaya. Terus ada beberapa lah yang mungkin saya belum bisa, ini nanti pengharapan Bapak terlalu tinggi, nanti saya malah pusing lagi. Oke, kita juga ada jalan-jalannya Pak Bu. Jadi kalau Bapak Ibu mau ikutan silahkan menghubungi Pravi di mana di IG, Bapak bisa drop atau apa. Pertama nanti kita langsung main aja ke Pravi ya Pak. Ya. Pak Tim, Pak Fibra, Bu Doti, mungkin kita sambil mengelaborasi pertanyaan-pertanyaan dari kolom chat juga ya Pak, izin ya Pak. Nah ini salah satunya mungkin dari Pak Ronald nih. Silakan Pak Ronald mengaktifkan audionya dan video kalau misalnya mau langsung bertanya. Kami silakan. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Saya Ronald dari Magi, dari PT Magi Multi Altamas Kelas Industri. Ya. Sebagai supplier kaca atau material fasad, yang saya ingin tanyakan, tepatnya saya ingin menitip dalam hal regulasi yang hendak dibakukan ini. Dari tadi kan kita bicara mengenai desain, struktur. Nah, kalau boleh dari sisi suppliers, saya menyarankan mengenai storage material itu bisa dimasukkan ke bagian dari regulasi. Kenapa? Karena beberapa aplikator atau kontraktor, ya kalau bisa dibilang bukan meremehkan sih, tapi menomorduakan mengenai storage material atau handling material tersebut. Sementara material tersebut itu sangat menunjang dalam hal kualitas fasad itu sendiri. Jadi kalau boleh minta tolong saya dari supplier agar dibuatkan satu regulasi atau di bagian regulasi itu sendiri dibuatkan beberapa, ya mungkin ada pasal yang menyatakan sistem atau metode storage material yang layak. Itu aja dari saya, minta tolong untuk dibuatkan, dimasukkan di dalam regulasi itu sendiri. Karena storage material itu baik indoor atau outdoor mungkin bisa dibuat metode khusus. Jadi setiap aplikator atau fasad kontraktor akan dapat mengikuti standarisasi yang akan dibuat oleh regulasi dari Pravi sendiri. Itu. Terima kasih, selamat sore. Oke, selamat sore, terima kasih Pak Ronald. Dari Magi ya Pak, berarti supplier kaca ya Pak? Betul Pak. Betul, oke. Nah mungkin silakan mungkin Pak Fibra, Pak Tim atau Bu Doti mau menanggapi Pak. Baik, saya mungkin umum aja ya. Hal-hal seperti itu kalau nggak salah kita di AMA itu praktis segala itu tercakup di standar yang sifatnya voluntary ya. Kalau yang sifatnya pengujian segala itu baru bisa dimasukkan ke dalam peraturan mengenai QC, mengenai hasil akhir segala itu parameter-parameternya jelas. Cuman kalau yang sifatnya mungkin nanti bisa dikoreksi Pak Tim ya, sifatnya praktis gitu ya, handling, lalu itu ada buku guide. Nah itu nanti posisinya di edukasi kita terhadap kontraktor atau yang klien gitu, yang setiap pekerjaan itu kan harus submit mengenai metode pelaksanaan. Nah, di situ nanti kontrolnya mengenai handling dan storage material yang sensitif ya, kayak kaca, ACP yang udah baret, itu nanti di approval mengenai metode pelaksanaan. Di situlah nanti klien atau kontraktor utama yang menjadi klien dari kontraktor fasad itu yang harus aware. Nah, disitulah nanti sosialisasi mengenai metode kerja dan bagaimana mengaplikasikannya, mensyaratkannya di setiap proyek, itu yang menjadi pendidikan ya di workshop itu. Mungkin itu diskusi saya. Terima kasih Pak Fibra. Mungkin Pak Tim atau Bu Doti mau ada tambahan? Terima kasih untuk inputnya. Sekali lagi terima kasih. Tetapi kita juga harus tahu bahwa kita yang tadi seperti dijabarkan seperti Pak Fibra, yang kita itu benar bahwa ketentuan peraturan itu sifatnya compulsory. Entah itu nanti akan itu menjadi perda, pergub atau apa, itu akan sifatnya compulsory. Nah,
mengenai cleaning, mengenai itu sifatnya voluntary. Kalau semuanya dimasukkan ke dalam sifatnya compulsory, nanti peraturan itu akan karena fasad material itu nggak cuma satu, nggak cuma kaca, ada aluminium, coating, mungkin ada 1000 material dalam pengerjaan fasad. Kalau semuanya dimasukin ke dalam peraturan, nanti peraturannya setebal bantal, gitu. Jadi kita harus pandai-pandai memilih mana yang must to have and good to have untuk dimasukkan ke dalam peraturan. Saat ini di Indonesia ini, seperti saya bilang, belum ada peraturan sama sekali. Jadi dari itu kita harus be very careful untuk memasukkan peraturan. Nggak mungkin kita tahu-tahu jump very high untuk sehingga nanti seluruh developer kecekek. Jadi hasilnya mahal semua nih, kayak gitu. Nah, itu yang kita sangat-sangat perhatikan gitu loh. Nanti kalau nggak, Pravi bisa dimusuhin sama developer, Pak, gitu. Jadi kita harus pintar-pintar kayak gitu. Nah, ini yang harus kita jaga. Karena bagaimanapun nggak semua orang itu punya uang buat beli Mercy, gitu. Kita semua tahu bahwa Mercy itu bagus, tapi nggak mungkin semua dispesifikasi bahwa mobil itu harus seperti itu kan, kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita harus pintar-pintar untuk menjaga gitu loh, mana yang sangat-sangat dibutuhkan untuk Indonesia atau dalam hal ini Jakarta untuk saat ini. Mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih. Mungkin tambahannya Pak Ronald nanti dicatat tadi agenda-agendanya Pravi ya. Kayaknya harus sering datang ya Pak Ronald ya Pak. Jadi terupdate gitu. Yap. 3. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman partisipan yang sudah hadir. Terima kasih ilmunya Pak Fibra, Pak Tim, Bu Doti, terima kasih. Sama-sama. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah Pak Fibra, Pak Timothy, Bu Doti. Sama-sama Bu Tri. Terima kasih sama-sama Bu. Dan terima kasih semua. Berbuka puasa lagi. Pamit ya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk waktunya dan jangan lupa untuk menyaksikan program Katrol lainnya. Kita ada Product of the Week di hari Rabu dan juga ada Product Ramadan Series nantinya. Tetap terus ikuti informasi-informasinya di Katalog Pro, The.id ataupun informasi mengenai Pravi di IG-nya Pravi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.